Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Saada, NIM 41211158, kelas Filsafat Umum A. Di sini saya akan menjelaskan negara Politeia menurut Aristoteles. Negara Politeia Aristoteles. Pengertian Politeia berasal dari kata polis, negara, kota, yang memiliki berbagai arti, dari hak-hak warga negara sampai ke bentuk pemerintahan. Politeia adalah kata Yunani kuno yang digunakan dalam pemikiran politik Yunani, terutama pada pemikiran Plato dan Aristoteles. Konsep politeia dalam bahasa Yunani kuno juga dianggap sebagai suatu cara hidup. Jadi, politeia dapat dikatakan juga sebagai bagaimana cara hidup sebagai masyarakat. Politeia Aristoteles. Pengertian Aristoteles beranggapan bahwa pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang sanggup membawa manusia, sedangkan pemerintah yang buruk yaitu semua penyimpangan dari hal yang benar. Dengan adanya pemerintahan yang baik dan yang buruk, maka Aristoteles membagi sistem pemerintahan berdasarkan kriteria kuantitas, jumlah yang memegang kekuasaan, dan kualitas ditunjukkan untuk siapakah pelaksanaan pemerintah itu. Aristoteles menyadari bahwa kekayaan sanggup mempengaruhi dan mengatur para penguasa. Namun bagi Aristoteles itu tidak berarti kekayaan dapat dijadikan alasan sebagai sumber kekuasaan. Aristoteles juga tidak setuju apabila pangkat menjadi sumber kekuasaan untuk mendapatkan pangkat atau kedudukan. Oleh karena itu, Aristoteles menganggap politeia, pemerintahan yang berkonstitusi, sebagai bentuk pemerintah yang paling realitas dan praktis. Ia juga berpendapat bagi setiap negara yang baik, hukumlah yang memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi. Asas politeia bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum, dan dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Menurut Aristoteles, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, segala kebijakan dan pelaksanaannya harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat, merupakan suatu gagasan dasar dan bersifat umum. Dalam pemerintah politeia, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa, agar pemerintahan para penguasa itu terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, Aristoteles menegaskan bahwa hukum sebagai sumber kekuasaan itu bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, tapi juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik bagi yang memerintah maupun yang diperintah, sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki kedudukan dan hukum. Hukum menjadi sumber kekuasaan. Yang pertama, hukum akan menumbuhkan moralitas, tata aturan yang mengatur baik atau buruknya perbuatan manusia yang terpuji, dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah maupun diperintah. Yang kedua, tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, ketiadaan pemerintah yang sewenang-wenang dari pihak penguasa akan menumbuhkan peran serta yang positif serta persetujuan dan dukungan yang menggembirakan dari pihak yang diperintah kepada pemerintah. Yang keempat, pemerintah yang memiliki moralitas terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenang dan memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak yang diperintah, akan memerintah untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum. Aristoteles juga mengatakan bahwa yang mungkin diwujudkan di muka bumi ini yang penting adalah bukan mencari orang yang terbaik, melainkan menyusun hukum yang terbaik yang tidak hanya harus menjadi sumber kekuasaan pedoman bagi pemegang kekuasaan itu. Hukum yang merupakan sumber kekuasaan dan pedoman pemerintah itu haruslah memiliki kedaulatan dan kewibawaan tinggi, dan karena itu pentingnya hukum, maka hukum menjadi sumber kekuasaan dan pedoman pemerintah. Itu haruslah yang benar-benar baik. Bentuk pemerintahan negara yang terbaik bagi hukum menurut Aristoteles ialah politeia. Bentuk politeia yang baik ialah yang berada di antara oligarki dan demokrasi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.